Ya, jadi di semester pertama tahun lalu gue mencoba untuk ngebuat jadwal. Nah, ngebuat jadwal yang kayak lebih enak aja, lebih kayak dinamis, lebih bisa diubah-ubah. Ya karena gue tahu kayaknya nih nggak bisa ngehandle tugas-tugas yang berat nih dan kerjaan lainnya juga, kayak misalnya gue kan ada project mandiri juga gitu. Nah, biar nggak pusing sendiri, yang ujung-ujungnya multitasking yang ada nggak selesai-selesai kan. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk membuat jadwal yang sebenarnya tuh kayak banyak apps yang bagus untuk buat jadwal ini. Bahkan lu nggak perlu pakai apps juga bisa. Tapi gue akhirnya menggunakan Google Calendar. Dan ini benar-benar buat hidup gue itu lebih rapi, lebih efisien. Jadi alasan gue pakai Google Calendar itu gue ada 3 cuy. Kenapa nih? Pertama adalah kadang tugas gue pakai Google Classroom. Jadi itu udah terintegrasi sama Google Calendar. Jadi kalau misalnya udah tugas di Google Classroom, lu nggak perlu naruh tugas di Google Calendar lagi karena udah terintegrasi, asal satu akun Google Calendar sama akun Classroom itu sama. Yang kedua, interface antar mukanya itu gampang, nggak ribet, terus mudah dimengerti lah pokoknya. Lu sehari otak-atik juga besok-besok udah gampang gitu. Jadi bukannya malah bikin ribet lo sendiri, karena ada yang beberapa aplikasi yang malah bikin ribet lo sendiri kan. Yang ketiga nih, saat dibuka di smartphone itu masih enak, itu nggak beda jauh sama tampilan browser gitu, dan bisa lo taruh di widget juga, jadi nggak perlu pakai wallpaper jadwal. Kayak misal temen gue yang gue lihat, tapi ya ampun itu ada wallpaper kok wallpaper lu jadwal sih gitu, kayak nggak pusing apa gitu ya, gue bingung pakai apa ya. Nah, jadi kita langsung aja ke Google Kalendernya. Pertama yang lu bisa buka adalah Google dulu Calendar. Google Calendar setelah lu buka ya, ini jangan yang workspace google.com calendar ya, ini beda lagi, ini Google Calendar yang biasa aja. Nah, kita buka, usahain akun lo harus satu gini, akun lo the one and only, akun misalnya khusus untuk kuliah gitu misalnya, ini kan gue posisi kuliah ya. Setelah buka Google Calendar, mungkin ntar di next video gue bakal buat kayak misal lu buka browser pertama kali itu langsung muncul Google Calendar, jadi lu nggak perlu kayak buka Google Calendar lagi gitu, jadi itu gampang pokoknya. Yang kedua nih ya, pertama buat jadwal kewajiban, misal kayak lu sekolah, kuliah atau kerja. Nih gue posisi kuliah ya, lihat jadwal perkuliahan lu cuy. Jadwal perkuliahan lu itu kayak gimana, misalnya gue di hari, gue tuh mulai kuliah hari Rabu dan gue seneng banget gitu karena sudah Rabu Kamis Jumat doang kan itu sebuah cuma 3 hari kan enak banget gitu, gue gak perlu lagi. Jadi besok nih gue mulai besok, misalnya gue tuh jam 1 sampai 2 di pengantar akuntansi keuangan. Nah lu copy aja di jam 1 sampai 2 di hari Rabu, jam 1 sampai 2 berarti jam 7.30 sampai 8.30. Kita cari deh 7.30 nih di sini sampai 8.30. Set. Nah, di artikel lu taruh nih judulnya, namanya nih, nama matkulnya. Nah, ntar lu ubah dikit lah di sini. 8.30 1 jam berarti. Kalau emang lu ada link Google Meet-nya, misal biasanya kan udah dikasih link Google Meet-nya dari sana, jadi nggak ganti-ganti. Lu bisa di add description di sini atau add attachment. Lu taruh attachment aja atau description sebenarnya juga bisa. Tapi gue nggak perlu karena ini juga belum mulai, jadi linknya itu belum jelas. Dan di sini pilih all day. Nah, bukan all day ya seharusnya, tapi bukan all day cuy, itu all day untuk setiap hari. Bisa lo otak-atik, ini gampang banget. Dan bisa ke weekday, mana weekday nih, every weekday Monday to Friday. Harusnya enggak dong, lupa deh gue, harusnya daily deh, setiap hari ini aja. Jadi lu pilih daily. Weekly on Wednesday harusnya, jadi seminggu cuman hari Rabu, udah gitu pokoknya weekly on Wednesday. Setelah itu lu save. Nah setelah udah misalnya kayak gini, lu bisa lihat. Nah, di setiap hari Rabu udah ada ya. Nah, di setiap hari Rabu itu udah ada. Di setiap hari Rabu udah ada. Dan setelah itu ya lu lanjutin lagi kayak biasa gitu. Gitu aja terus. Ya tadi setelah gue buat jadwalnya, jadi tadi ada kesalahan teknis sedikit karena arusnya misalnya 7.30 sampai 9.30 2 jaman. Gue bilang kok 1 jam ya, aneh, ternyata gue yang salah lihat jadwal gue. Tapi sekarang udah bisa, semua udah gue beresin. Jadi bisa dilihat jadwal gue itu sebenarnya simple ya, cuma 1 2 3 4.
cuman segini doang. Nah kalau misal jadwal kewajiban lu udah lu taro, intinya udah inilah intinya gitu. Setelah itu adalah buat waktu main lu atau fun time lu itu misal kayak gue di hari Sabtu Minggu misalnya, cut semua tugas apapun itu, pokoknya hari Minggu, Sabtu Minggu, weekend, pokoknya gue nggak mau ada tugas gitulah gitu. Jadi benar-benar bebas lakuin apa yang gue seneng dan apa yang bikin gue fresh gitu. Jadi udah nggak ada apa-apa, enak gitu. Libur tuh benar-benar rasa weekend, benar-benar libur gitu, benar-benar rasa lebih enak lah pokoknya. Karena kadang kalau misalnya gue nggak bikin kayak gini tuh saat gue lagi banyak-banyaknya kayak kerjaan, gue jadi lupa kalau ya cukup gitu, harus ada cukup gitu, jangan terus dipaksain. Padahal kan kita juga butuh relax, kita juga butuh main. Pokoknya masukin hal-hal yang bikin lu fresh, jangan sampai hal-hal kayak gini tuh terlupakan yang bikin lu senang itu. Kalau misal lu paksain kan paling ujung-ujungnya lu burnout kan, paling ujung-ujungnya lu gue stres, gue capek gitu ya, karena lu nggak ada waktu untuk fun time lu gitu loh. Buat aktivitas yang long term yang bawa benefit baik, kayak misalnya makan pagi bareng keluarga, olahraga, meditasi. Waktu pagi lu itu punya lucu, jadi waktu pagi usahain melakukan hal-hal yang kayak tadi gitu. Itu udah pokoknya hari yang baik dimulai dari pagi yang baik cuy. Yang ketiga ini gue buat teks untuk tugas dan deadline. Untuk tugas dan deadline kayak misalnya gue ada tugas nih jam 7.30 besok lah, misal besok nih gue ada tugas ngumpulin jam 2. Lu biasa aja lu klik kayak gitu, lu ubah ke teks tugas, lu ubah ke tugas. Tapi kurang lebih kayak gini, ini buat deadline aja, lu taruh deh di teks. Sebenarnya cuman gini doang. Misalnya di sini ada my text. Di sini lu bisa buat hashtag, bukan hashtag, ini kayak kategori aja. Gua taruh di my text aja. Di save. Nah, ntar di sini di teksnya ada nih. Nah, tuh membuat web apps tomorrow jam 2. Kayak gini enak, simple sih sebenarnya. Jadi lu sebenarnya bisa buat new list baru gitu. Misalnya kayak lu mau buat kayak gua juara GCP atau create new list lu untuk kuliah. Tapi menurut gue ribet sih ya, mending gak usah, jadi mending satu aja. Menurut gue ribet soalnya. Lu bisa close juga kalau emang lagi banyak banget gitu. Lu bisa klik juga di sini. Nah di sini ada note, ada text juga. Kalau note itu beda lagi ya. Ini kayak misal lu mau taruh motivation today gitu, bisa juga di sini. Motivation today dan ketik kata-kata motivasi lu. Dan boom, lu bisa jadi lebih termotivasi. Dan teks, ini pokoknya yang paling berguna lah teksnya selain jadwal. Yang ketiga adalah buat reminder. Reminder itu penting banget cuy, buat kayak orang-orang yang sering lupa makan, lupa minum, lupa istirahat kayak gue. Jadi tuh gimana ya, gue tuh dulu sebelum ini istilahnya nih jadwal revisi kedua gue, karena di jadwal pertama gue ini nggak secantik ini gitu, maksudnya nggak ada pengingat, teks sama jadwal sih udah, tapi nggak ada pengingat, nggak ada apa. Jadi gue kadang makan lupa, segala macam jadi lupa. Gue tuh kadang kalau misalnya ada tugas apa gitu, gue tuh kerjain tugas dulu gitu baru makan. Gue tuh sampai kalau makannya sampai kadang diomelin dulu gitu. Jadi ya gimana ya, jadi gue harus buat sendiri jadwal makan gue. Jadi misalnya kalau misalnya membuat jadwal istirahat mah nggak perlu ya, harusnya kalau emang lu capek ya udah istirahat gitu. Kalau misal jadwal makan mungkin, kalau makan gue biasanya taruh di setiap pagi di jam 6.30 tuh gue biasa udah makan. Di reminder misalnya makan sarapan misalnya gitu ya. Sebenarnya kalau misal mau lihat jadwal gue yang aslinya itu di pagi ini banyak, mungkin sarapan, mungkin nyuci piring, mungkin olahraga. Setelah itu misal kayak sarapan di sini. Sebenarnya lu bisa berkali-kali juga di all day bisa gitu. Bukan di all day, di daily. Lu bisa taruh di daily, weekly on Tuesday yang kayak tadi. Sebenarnya lu bisa coba-coba aja, misal every weekday, lu setiap weekday gitu. Jadi semuanya udah ada gitu. Kok ngomong sih? Nah, misalnya kayak semuanya tuh udah ada tuh. Misal mau sarapan sampai Sabtu Minggu juga, oh berarti daily. Jadi lu nggak perlu harus
diingetin sama nyokap atau bokap lu, diingetin sama Google Calendar sama mesin, jadi lebih mantep aja gitu. Setelah sarapan udah selesai, udah sih itu aja. Emang mau apa lagi sih sebenarnya. Gue lebih kompleks dari ini basicnya aja mungkin lo bisa sesuaikan sama apa sih lingkungan lo atau kerjaan lo atau apapun itulah. Kayak gampang lo tinggal otak-atik aja sendiri karena gampang banget kan interface-nya segala macam. Nah setelah gue buat semua ini, intinya itu bukan dikerjain ketika sempet, tapi lo sempetin untuk dikerjain. Dan lu nggak perlu perfeksionis, yang penting disiplin aja udah. Yang penting disiplin sesuai waktu, udah gitu aja. Lu nggak perlu perfeksionis sampai banget, nggak perlu cuy. Dan satu hal, kalau emang lo capek, lo lapar, lo haus gitu, ya itu sinyal alami tubuh kalau lo butuh istirahat, minum, makan, udah. Kalau emang itu, jadi jangan apa sih pantang makan sebelum tugas selesai. Wow, tidak cuy, itu nggak bagus banget. Maksudnya ya, jangan sampai kayak gitu. Terus jangan sampai stres terus nyalahin diri lu sendiri karena jadwal ini nggak terlaksana, atau jadwal-jadwal yang gue buat, atau lu goal-goal yang gue buat. Lu nggak perlu keras sama diri lu sendiri. Jadwal ini tuh sebenarnya nggak nuntut lu banget gitu. Kadang-kadang emang bisa aja nggak sesuai rencana. Yang penting kan tetap kita coba dan tetap di plan sebisa kita. Selalu baik sama diri lo sendiri, itu yang terpenting. Kita masih punya kendali atas hari kita. Kita masih punya kendali penuh lah atas hari ini, hidup ini. Jadi kerjain hari ini udah gitu. Jadi intinya lo nggak perlu keras sama diri lo sendiri, udah cukup. Yang penting disiplin. Stay safe and healthy buat lo semua. See ya.